Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Bagaimana keadaan kita hari ini? Saya percaya apapun keadaan kita saat ini, paling tidak percayalah ini adalah keadaan yang terbaik bagi kita untuk saat ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita hari ini, nikmati saja, jalani saja. Sebab Bapak Ibu Saudara, keadaan itu tidak bisa kita hindari. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, itu terjadi tentu atas seizin daripada Tuhan. Sebab di dalam firman-Nya Dia berjanji bahwa tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Nah, kalau Tuhan izinkan, berarti pasti ini adalah keadaan yang terbaik untuk kita saat ini. Itu sebabnya apapun keadaan kita dan bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, saya mau mengajak kita untuk berdamai dengan keadaan. Jangan istilahnya keadaan itu jangan dilawan, tapi sebaliknya justru kita harus berdamai. Berdamai artinya apa? Nerimo. Ya, falsafah orang Jawa, menerimo, Bapak Ibu Saudara. Terima saja keadaan apapun yang sedang Tuhan izinkan dan bagaimanapun keadaan yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Setuju, berdamai, maka hidup kita akan terasa menjadi ringan, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita akan menjadi enjoy. Kalau orang dunia saja bisa memberikan nasihat, enjoy aja. Masa kita yang hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam kasih Tuhan, masa kita tidak bisa enjoy dengan keadaan yang ada? Jadi tema kali ini berdamai dengan keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai hal ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu tentunya. Mari kita rendahkan hati, kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa penguasa alam semesta, kalau alam semesta saja Engkau kuasai, kalau alam semesta saja Engkau mengaturnya dengan demikian sempurna, apalah arti dengan hidup kami ini, Bapa? Terlalu kecil bagimu untuk mengatur akan kehidupan setiap kami ini. Itu sebabnya ke dalam tangan-Mu, Bapa, kami mau serahkan setiap keadaan kami. Apakah saat ini kami sedang dalam keadaan yang sangat amat baik? Ataukah saat ini kami sedang dalam keadaan yang agak baik? Atau mungkin bahkan ada di antara kami yang sedang dalam keadaan yang sama sekali tidak baik? Ajar kami Tuhan untuk menerima segala keputusan-Mu. Ajar kami untuk menerima segala tindakan-Mu. Ajar kami untuk bisa menikmati dalam keadaan apapun Kau menempatkan kami saat ini, untuk kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan, tuntun kami di dalam ibadah kali ini, supaya apapun yang Kau katakan, apapun yang Kau pesankan, bahkan yang Engkau tegur atas hidup kami ini, boleh kami terima dengan hikmat yang daripada-Mu. Berikan kami hikmat Bapa dan kebesaran hati, agar kami boleh menerima setiap teguran-Mu, setiap pengajaran-Mu, dan setiap apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kami menjalani setiap keadaan yang ada dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau buka firman Tuhan terlebih dahulu dari kitab Yakobus 1 ayat ke-12 sampai ayat yang ke-18. Berdamai dengan keadaan. Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Judul dari perikop ini pengujian dan pencobaan. Dua hal ini termasuk dalam keadaan, dan kita diminta untuk berdamai dengan semuanya itu. Ayat ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu telah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kalau suatu saat kita menemukan ada air yang jernih, tanpa ada sesuatu di dalamnya, benar-benar jernih air, maka ketika air yang jernih tersebut diaduk-aduk, digoncang-goncang seperti apapun, maka air tersebut tidak akan menjadi keruh, tetap akan jernih. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Kalau sudah jernih tetap akan jernih. Mau digoncang, mau diaduk-aduk, diobok-obok kayak apa kayak tetap jernih. Ya mungkin cuma ada gejolak, ada pusaran, beriak atau bergelombang sesaat saja. Namun setelah itu akan menjadi tenang dan air itu tetap jernih, tidak akan mengalami perubahan warna. Nah, seperti itulah harusnya hati kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti itu harusnya hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apakah itu kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan, maka percayalah semua itu hanyalah sebentar saja. Jadilah tenang dan berdiam dirilah. Bahkan Bapak Ibu Saudara, bukan cuma air yang jernih, bahkan air yang keruh. Kalau kita mendapati suatu kali ada air keruh, jangan mengaduknya. Sebab kalau air yang keruh itu kita aduk terus, maka akan semakin kotor. Tapi diamkan Bapak Ibu Saudara. Maka beberapa waktu kemudian, maka air yang kotor itu pun akan menjadi jernih.
Itu sebabnya di tengah-tengah keadaan apapun jadilah tenang dan berdiam dirilah. Jangan biarkan sampai hati kita kehilangan kejernihan lalu berubah menjadi keruh, menjadi tidak berakal budi. Itu sebabnya sekali lagi, jadilah tenang, berdiam diri, bersabar dalam menghadapinya. Sebab kesabaran layaknya menenangkan permukaan air yang jernih, yang sedang beriak dan bergejolak. Itu sebabnya berdamailah dengan keadaan yang mengecewakan. Sadarilah Bapak Ibu Saudara bahwa ada sebuah kenyataan dan kebenaran bahwa setelah kemarau yang panjang yang membuat kekeringan, maka hujan pasti akan datang. Tidak akan pernah sepanjang tahun. Kemarau akan terus ada. Pasti hujan akan datang suatu saat. Begitu juga setelah merasakan panasnya udara di siang hari, maka pasti akan berganti dengan dinginnya malam. Setelah mengalami kesakitan, akan hadir kesembuhan. Setelah mengalami kesedihan yang hampir-hampir membuat kita putus asa, pasti akan muncul kebahagiaan. Setelah kesulitan melanda hidup ini, maka pastikan akan datang pula kemudahan. Setelah hujan badai yang memporak-porandakan, maka akan terbit pelangi yang indah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara ingat sekali lagi, masalah dan persoalan dalam hidup kita hanya sementara. Ada masa kadaluarsanya. Itu keadilan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kita bisa baca itu di dalam kitab Wahyu 22 ayat ke-12. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kunci untuk dapat menjadi kuat dalam menjalani kehidupan ini adalah jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Awali hidup ini dengan Tuhan, dan akhiri hidup ini dengan Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, kunci untuk dapat menjadi kuat dalam menjalani kehidupan adalah jalani hidup ini bersama Tuhan. Awali hidup ini dengan Tuhan dan akhiri hidup ini dengan Tuhan. Maka kita akan menerima segala yang baik dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Tuhan memang berjanji pasti akan memberkati orang yang takut akan Dia. Namun satu hal yang harus kita sadari, Tuhan tidak pernah menjamin mereka semua 100% kaya raya dalam hal jasmani. Tidak semua dari mereka. Dan ini adalah keadilan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Itu sebabnya di dalam kitab Pengkhotbah 9
ayat yang ke-11 dikatakan bahwa waktu dan nasib punya peran. Jadi waktu dan nasib itu memegang peranan. Apa yang dikatakan Pengkhotbah 9 ayat ke-11? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa pemenang perlombaan bukan untuk yang cepat. Selama ini yang ada di benak kita adalah orang yang paling cepat pasti akan memenangkan perlombaan, bukan? Tetapi kita pengkhotbah berkata bahwa pemenang perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Selama ini kita mendengar yang kuat akan berkuasa. Tetapi pengkhotbah berkata keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Selama ini kita pikir kalau kita cerdas, kalau kita pinter, maka kita bisa berhasil. Berhasil lalu kita jadi sukses. Sukses lalu kita jadi kaya raya. Tetapi kita pengkhotbah berkata kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Jadi dengan kata lain yang menentukan itu adalah waktu dan nasib. Jadi sekali lagi harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, pemenang perlombaan tidak selalu untuk yang tercepat. Ketangguhan perjuangan tidak selalu untuk yang terkuat. Berkat tidak selalu untuk yang paling berhikmat. Kekayaan tidak selalu untuk yang paling cerdas. Keberuntungan tidak selalu harus untuk yang jenius. Kita mendengar banyak sekali kesaksian atau riwayat hidup kita baca dari orang-orang konglomerat dunia. Bagaimana mereka tidak sekolah tinggi tuh, tapi mereka bisa jadi konglomerat loh. Jadi keberuntungan tidak selalu harus untuk yang jenius. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, waktu tidak meluputkan kita dari sebuah ujian. Waktu Tuhan tidak semata-mata membuat kita luput dari ujian. Tetapi lewat ujian tersebut, Tuhan seringkali memurnikan setiap kita. Sebab ada tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu pun apapun. Di bagian yang lain Bapak Ibu Saudara, Mazmur 66 ayat ke-10 berkata, sebab Engkau telah menguji kami ya Tuhan, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Manusia normal Bapak Ibu Saudara pasti selalu menginginkan peningkatan.
baik prestasi, penghasilan, atau apa saja dalam segala segi di dalam kehidupannya, bukan? Dan saya percaya semua kita juga menginginkan hal itu. Satu hal yang harus kita ingat, Bapak Ibu Saudara, peningkatan berarti naik tingkat. Dan untuk naik tingkat, setiap kita harus melewati ujian. Jangan mau enaknya aja, jangan mau menaik tingkatnya doang. Untuk bisa naik tingkat harus ada ujian. Itu sebabnya tanpa ujian kita tidak akan mungkin bisa naik tingkat. Namun yang menjadi pergumulan setiap kita adalah mengapa ujian yang harus kita jalani terasa begitu berat. Bapak Ibu Saudara, jadi sekali lagi kesimpulannya gini, setiap orang pasti akan mengalami ujian. Tapi ujian yang mereka alami tentu akan berbeda-beda tingkatnya. Sebab firman Tuhan berkata tidak akan melampaui kekuatan masing-masing. Jadi nggak usah iri sama ujian orang lain. Mungkin kita melihat orang lain ujiannya lebih ringan. Kok dia lebih ringan, kok saya lebih berat ya? Karena engkau lebih kuat daripada dia. Nah, kalau itu yang sering kali menjadi pertanyaannya, mengapa ujian yang kita jalani terasa begitu berat? Jawabannya sederhana. Karena kita selalu bersungut-sungut dalam menjalaninya. Maka itu akan jadi terasa berat. Karena kita selalu protes. Karena kita selalu memendam kekecewaan dan menjadi begitu dengan mudah marah dengan keadaan, bahkan kepada Tuhan. Itu yang menjadikan ujian kita menjadi begitu berat. Hari ini juga Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, mari kita berusaha untuk mengubah paradigma kita. Dari bersungut-sungut, protes, kecewa, dan marah menjadi sukacita di dalam ucapan syukur. Berdamai dengan setiap keadaan yang ada dan yang sedang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Maka nilai kelulusan pasti akan kita terima melalui pemulihan demi pemulihan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita mengalami pemulihan demi pemulihan dalam segala aspek dalam kehidupan kita, itulah tanda kelulusan kita. Setelah kita melewati masa ujian kita, yang pasti tidak akan melampaui kekuatan kita. Kalau itu menjadi terasa berat, itu karena kita seringkali bersungut-sungut. Seringkali kita protes dan kita tidak bisa berdamai dengan keadaan yang ada. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita membuka firman Tuhan, yaitu dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, daripada merasa tertekan dengan segala ujian yang ada,
daripada merasa tertekan dengan persoalan dan permasalahan, mari kita berdamai dengan keadaan yang ada. Sebab apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, percayalah, paling tidak untuk saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi kita. Sebab tidak akan pernah sekalipun Ia merancangkan yang buruk atas hidup kita. Yang setuju, mari sama-sama kita katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu menopangku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Seperti fajar yang akan kembali selalu bersinar, maka kegelapan akan segera berakhir, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, tidak selamanya gelap itu akan ada dalam hidup kita. Tidak selamanya kesulitan, persoalan, masalah itu akan selalu ada dalam hidup kita. Akan ada saatnya semua itu akan berakhir. Sekalipun mungkin setelah semua itu berakhir, maka akan muncul lagi masalah yang lain. Tetapi seperti sebelumnya, pasti itu hanya sementara dan akan ada akhirnya juga. Itu sebabnya jangan pernah putus harap kepada Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, berdamailah dengan keadaan yang ada. Sebab kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri menghadapi setiap keadaan yang ada. Itu sebabnya mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu menopangku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke
tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu Tuhan. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu saat ini Bapa. Betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Betapa dalam kasih dan sayang-Mu Tuhan, di sepanjang hidup kami tiada akan pernah berkesudahan. Hanya Engkau-lah yang memampukan kami berdamai dengan setiap keadaan. Kami percaya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, jalani saja hari ini. Awali hari ini dan akhiri hari ini bersama dengan Tuhan. Maka kita akan mampu untuk berdamai dengan setiap keadaan yang terjadi hari ini. Kita akan bisa enjoy, menikmati semua berkat-berkat Tuhan, kebaikan dan kasih setia-Nya bagi setiap kita. Itu sebabnya berhenti bersungut-sungut, berhenti protes. Jalani saja, jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan sekali lagi awali dan akhiri hari ini hanya dengan Tuhan. Maka kita akan mendapati hari-hari kita akan menjadi penuh dengan hal-hal yang indah. Kita bisa menikmati setiap keadaan hanya oleh karena Dia selalu ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Kami akui Tuhan bahwa seringkali kami menghadapi tekanan dan tantangan dalam hidup ini. Kami melihatnya dari sisi negatif, sehingga tekanan dan tantangan itu semakin membebani kami. Kami akui seringkali kami
menghadapi badai. Dan di saat badai itu menggelora dan menghantam hidup kami langsung panik dan berusaha mengatasinya dengan kekuatan kami sendiri. Kami lupa untuk bisa tinggal tenang. Kami lupa untuk bisa berdoa. Kami lupa kami punya Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kami lupa kami punya Tuhan yang maha kuasa. Kami lupa kami punya Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Saat ini kami bersyukur karena Engkau mengingatkan setiap kami untuk tinggal tenang menghadapi apapun dan bagaimanapun keadaan yang ada di depan kami saat ini. Karena kami adalah orang yang disertai Tuhan. Dan ketika Engkau ada bersama dengan kami, siapa lawan kami? Terima kasih Tuhan, kami tenang bersamamu. Bahkan kami dapat berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, asalkan Engkau bersama dengan kami, maka kami merasa tenang. Bahkan dengan iman kami dapat berkata, Engkau membaringkan tubuh kami, lalu kami akan tertidur. For thou art with me. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kembali kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya daripada Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang tidak seperti dunia berikan bagi kita, akan memerintah senantiasa dalam hati kita sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat damai sejahtera-Mu Tuhan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang mau berdamai dengan keadaan sama-sama kita katakan amin.